Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita dari kelompok 5 ingin membahas mengenai kepatuhan dan regulasi bank syariah yang ada di Indonesia. Jadi yang akan kita jelaskan mengenai kepatuhan dan regulasi bank syariah ini ada 3 regulasi, yakni dari fatwa-fatwa DSN MUI, dan yang kedua dari peraturan Bank Indonesia, dan yang terakhir dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk yang pertama mengenai fatwa-fatwa DSN MUI. Selanjutnya, struktur organisasi Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah. Bisa kita lihat pada bagan, Dewan Pengawas Syariah mengawasi semua pelaksanaan fatwa-fatwa yang telah diputuskan oleh Dewan Syariah Nasional. Dan juga, Dewan Pengawas Syariah mengawasi Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah agar tetap pada prinsip-prinsip syariah dan juga fatwa-fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia. Dewan Syariah Nasional memiliki tugas dan wewenang. Tugas Dewan Syariah Nasional: pertama, menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam aktivitas keuangan dan ekonomi. Kedua, mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan. Ketiga, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. Yang keempat, mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Wewenang Dewan Syariah Nasional: yang pertama, mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing LKS dan menjadi dasar tindakan hukum pihak tersebut. Yang kedua, mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Yang ketiga, memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada LKS. Yang keempat, mengundang para ahli untuk menjelaskan masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar negeri. Memberikan peringatan kepada LKS atas penyimpangan dari fatwa DSN. Dan yang terakhir, mengusulkan kepada instansi berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan. Kepatuhan syariah, yang dimana terdapat aspek yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional, atau antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional yang terdapat di dalam fatwa-fatwa DSN MUI yang dijelaskan di bawah ini ya. Jadi itu ada pembagiannya, yakni di bawah ini beberapa fatwa Dewan Syariah Nasional. Yang pertama, fatwa MUI kepada Giro. Nomor fatwa 01/DSN MUI /4/2000 tentang simpanan yang dapat diambil kapan saja dengan menggunakan cek, bilet giro, pemindah bukuan, atau alat perintah pembayaran lain. Yang kedua, fatwa MUI kepada tabungan. Nomor fatwa 02/DSN MUI /4/2000 tentang simpanan dari nasabah dengan tingkat keleluasaan penarikan dana tertentu berdasarkan syarat-syarat yang disepakati. Yang ketiga, fatwa MUI kepada deposito. Nomor fatwa 03/DSN MUI /4/2000 tentang investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di muka antara nasabah dengan bank syariah yang bersangkutan. Yang keempat, fatwa MUI kepada murabahah. Nomor fatwa 04/DSN MUI /4/2000 tentang transaksi jual beli di mana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Yang kelima, fatwa MUI kepada salam. Nomor fatwa 05/DSN MUI /4/2000 tentang transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan sebelum ada namun kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahannya harus ditentukan secara pasti. Yang keenam, fatwa MUI kepada istisna.
Nomor Fatwa 06/DSN MUI/4/2000 tentang menyerupai produk salam, namun dalam istisna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali. Skema istisna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Yang ketujuh, Fatwa MUI kepada mudharabah. Nomor Fatwa 07/DSN MUI/4/2000 tentang bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana salah satu pihak mempercayakan sejumlah modal kepada pihak lain yang bertindak sebagai pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Yang kedelapan, Fatwa MUI kepada musyarakah. Nomor Fatwa 08/DSN MUI/4/2000 tentang semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Yang terakhir, Fatwa MUI kepada ijarah. Nomor Fatwa 09/DSN MUI/4/2000 tentang transaksi di mana bank menyewakan suatu objek sewa kepada nasabah dan atas manfaat yang diterima oleh nasabah atas penggunaan objek sewa yang disewakan tersebut, bank memperoleh ongkos sewa. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan ketentuan Bank Indonesia mengenai kepatuhan. Kepatuhan bank syariah terhadap peraturan perundang-undangan dipandang telah berjalan cukup efektif. Menurut Bank Indonesia, kepatuhan bank syariah terhadap peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari laporan tahunannya. Sebagai pemeriksa, BI telah mengungkapkan bahwa dalam penyaluran dana pembiayaan, bank syariah tidak melakukan pelanggaran dalam penyaluran dana. Kepatuhan tersebut juga tercermin dalam susunan mengenai komite-komite penunjang Dewan Komisaris seperti Komite Audit, Komite Pemantau, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Fungsi dan mekanisme kerja masing-masing, rapat-rapat yang dilakukan, serta laporan kinerjanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang regulasi. Kami mengambil beberapa regulasi, yaitu tentang PBI, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3-PBI-2009 tentang Bank Umum Syariah. Salah satu isinya seperti ini. Penyempurnaan pengaturan karena penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 21 2008 tentang Perbankan Syariah. Antara lain isinya: 1. Bentuk badan hukum bank adalah perseroan terbatas. 2. Muatan anggaran dasar bank. 3. Tambahan kategori pemilik bank yaitu pemerintah daerah. 4. Pencantuman kata syariah sesudah kata bank atau setelah nama bank. 5. Calon anggota DPS atau Dewan Pengawas Syariah harus mendapat rekomendasi dari MUI. 6. Pengaturan mengenai pencabutan izin usaha atau permintaan bank. Regulasi selanjutnya tentang PBI, Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah. Salah satu isinya seperti ini. Bank dapat melakukan kerjasama dengan bank umum konvensional yang memiliki hubungan kepemilikan dengan bank dalam bentuk kegiatan LSB atau jasa konsultasi. Bank umum konvensional yang memiliki hubungan kepemilikan dengan bank adalah bank umum konvensional yang merupakan pemegang saham pengendali atau pemegang saham pengendali BUK, yaitu bank umum konvensional juga merupakan PSP bank. Jadi gini, misal bank syariah bisa bekerja sama dengan BRI Konven, tapi dalam bentuk kegiatan LSB, layanan syariah bank, seperti itu. Regulasi selanjutnya tentang PBI, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/PBI/2012 tentang perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 tentang fasilitas pendanaan jangka pendek syariah bagi bank umum syariah. Salah satu isinya seperti ini. Ketentuan ini merupakan penyempurnaan PBI tentang fasilitas pendanaan jangka pendek yang telah diterbitkan
tahun 2009 dengan latar belakang karena kondisi makroekonomi dan stabilitas sektor keuangan serta kepercayaan masyarakat terhadap perbankan saat ini semakin membaik, sehingga dilakukan penyesuaian persyaratan bank menerima fasilitas pendanaan jangka pendek syariah. Ya, untuk yang ketiga mengenai ketentuan OJK dalam kepatuhan, yakni regulasi mengenai kepatuhan di dalam perundang-undangan OJK dalam usaha bank terus mengalami perubahan dan peningkatan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan integrasi pasar keuangan. Melihat dari perkembangan, tantangan dan risiko usaha bank yang semakin besar, diperlukan berbagai macam upaya untuk memitigasi risiko tersebut. Di dalam regulasi OJK, yakni POJK nomor 46/POJK.03/2017 mengenai fungsi kepatuhan perbankan. Fungsi kepatuhan perbankan meliputi tindakan untuk yang pertama, mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha bank. Dan yang kedua, mengelola resiko kepatuhan yang dihadapi bank. Yang ketiga, memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan otoritas jasa keuangan. Yang keempat, memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada otoritas jasa keuangan. Mengenai direktur yang membawakan fungsi kepatuhan, dilarang membawakan fungsi. Jadi tuh di sini tuh direktur itu tidak boleh ibaratnya membawai fungsi-fungsi. Ada beberapa fungsi yang tidak diperbolehkan oleh direktur membawakan fungsi kepatuhan, seperti bisnis dan operasional, manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha bank, treasury, keuangan dan akuntansi, logistik dan pengadaan barang atau jasa, teknologi informasi, dan audit intern. Untuk tugas dan tanggung jawab direktur yang membawakan fungsi kepatuhan, yaitu di sini ada 7 tanggung jawab direktur di dalam fungsi kepatuhan di POJK ini. Jadi di sini ada merumuskan strategi budaya kepatuhan bank, memasukkan kebijakan kepatuhan, menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan, memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan dilakukan bank telah sesuai dengan otoritas jasa keuangan, meminimalkan risiko kepatuhan bank, melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan keputusan yang diambil direksi bank tidak menyimpang dari ketentuan OJK. Yang terakhir, melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan. Nah, selain POJK yang sebelumnya, di sini saya menjelaskan mengenai SEOJK. SEOJK ini yaitu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 11/SEOJK.03/2019 mengenai penerapan fungsi kepatuhan bagi bank pembiayaan rakyat syariah sesuai pasal 62 ayat 7 dan pasal 84 POJK Tata Kelola BPRS dalam menerapkan fungsi kepatuhan. Jadi di sini BPRS wajib pertama melaporkan penggantian sementara jabatan anggota direksi yang membawakan fungsi kepatuhan. Dan yang kedua, menyampaikan laporan pokok-pokok pelaksanaan, tugas dan tanggung jawab anggota direksi yang membawakan ke fungsi kepatuhan. Yang ketiga, menyampaikan laporan khusus mengenai kebijakan atau keputusan direksi yang menurut pendapat anggota direksi yang membawakan fungsi kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan kepada otoritas jasa keuangan.
Di sini juga terdapat POJK nomor 65 garis miring POJK titik 03 garis miring 2016 mengenai penerapan manajemen resiko BUS atau yaitu Bank Umum Syariah dan UUS, yaitu Unit Usaha Syariah. Penjelasan secara singkatnya mengenai manajemen risiko ini yaitu bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Dan yang kedua, BUS dilakukan secara individu maupun konsolidasi dari perusahaan anak. Yang ketiga, UUS dilakukan terhadap seluruh kegiatan usaha UUS yang merupakan kesatuan dengan penerapan manajemen risiko pada bank umum konvensional atau BUK. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam presentasi yang sudah dipaparkan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.